Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi mengenai penelitian eksperimental. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dini Duyani dengan NPM 2010104009. Kemudian bersama teman saya ada Fadila Agustina dengan NPM 2010104010. Kemudian ada Rafli Akmal Maulana dengan NPM 2010104012. Ada Reza Nur Hidayah dengan NPM 2010104013 dan 32 Prasasti dengan NPM 2010104014. Pengertian Adel Halik dan Ajikya pada 1979 memberikan definisi yang tepat tentang alam eksperimen, di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel dengan subjek yang ditugaskan secara acak ke berbagai kelompok. Keuntungan utama dari eksperimen terletak pada kemampuan peneliti untuk memastikan validitas internal yang tinggi. Gibbons dan Salterio pada 1996 menyarankan 4 pedoman untuk kebaikan penelitian eksperimental dalam akuntansi. Yang pertama, pernyataan yang jelas tentang masalah, pentingnya dan kontribusinya terhadap pengetahuan yang akan dibuat solusinya. Yang kedua, pernyataan yang jelas tentang teori yang mendasari proses, khususnya teori yang mendorong perilaku dan dampak konteks pada teori. Yang ketiga, desain eksperimental yang baik, karena kelemahan fatal dapat disebabkan oleh desain yang tidak sesuai atau tidak memadai. Yang keempat, pengakuan akan pentingnya validitas eksternal. Ini berarti kita membutuhkan pengaturan eksperimental yang lebih realistis, sehingga kita membutuhkan penjelasan teoritis yang lebih kaya tentang perilaku yang dihasilkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah kalimat pertanyaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Adapun variabel yang diminati adalah variabel Y atau variabel terikat dan variabel X atau variabel bebas. Menurut Kerlinger dan Lee pada tahun 2000, ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan masalah, yaitu yang pertama, harus menyatakan hubungan antara 2 atau lebih variabel. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, harus memungkinkan dilakukannya pengukuran secara empiris. Teori dan konteks. Penggunaan sebagian besar dalam studi telah dibenarkan oleh sejumlah penulis. Yang pertama, Aston dan Kramer tahun 80 dalam tinjauan penelitian dalam bisnis dan psikologi melaporkan bahwa perilaku pemrosesan informasi dan pembuat keputusan di dunia nyata tidak berbeda. Yang kedua, Abdul Muhammad dan Wright tahun 87 berpendapat bahwa untuk tugas keputusan yang sangat terstruktur, kinerja seorang siswa tidak boleh berbeda secara signifikan dari pembuat keputusan dunia nyata. Selanjutnya, peran teori dalam pengaturan penilaian. Penelitian eksperimental awal dalam akuntansi sangat dikritik karena pendekatan teoretisnya, tetapi baru ini telah melihat penerapan teori psikologi untuk penelitian pengambilan keputusan, mengikuti karya Kahneman dan Tversky tahun 72 dalam eksplorasi heuristik dan bias. Penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Eksperimen yang dirancang dengan baik harus mencoba untuk mengatasi masing-masing masalah, tetapi meskipun demikian tetap sulit untuk mengontrol semua variabel asing potensial dengan sukses dengan kepastian 100% dalam percobaan apapun. Peran insentif bagi peserta. Menurut Libby dan Luft tahun 1993 menyarankan bahwa setiap upaya ekstra yang disebabkan oleh insentif mungkin terkait dengan karakteristik kemampuan dan pengetahuan para peserta.
Persyaratan etis dapat memaksakan kendala lebih lanjut bahwa sementara insentif untuk berpartisipasi mungkin dapat diterima, insentif terkait kinerja di mana imbalan yang berbeda diberikan mungkin tidak diizinkan atas dasar keadilan. Kemudian penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Menurut Weber dan Cook tahun 1972 dan Shenpansky tahun 1992 melaporkan situasi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen sebagai tampaknya mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan dari mereka. Desain eksperimental. Trotman pada tahun 1996 mengikuti Campbell dan Stanley pada 1963 dan Libby pada tahun 1981 menyarankan sejumlah alternatif sederhana. Yang pertama, desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Bentuk dasar dari desain ini dapat dengan mudah diperluas untuk mencakup banyak tingkat perawatan lainnya. Kemudian yang kedua, desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut, tetapi kali ini desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Kemudian yang ketiga, desain faktorial antar mata pelajaran. Ini melibatkan variasi simultan dari 2 atau lebih perlakuan variabel penjelas, sehingga dapat memantau dampak terpisah mereka pada dependen variabel dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas, yaitu sejauh mana setiap hubungan bersyarat seperti perlakuan X1 katakanlah hanya memiliki efek untuk tingkat tertentu dari perlakuan X2. Kemudian yang keempat, desain faktorial dalam mata pelajaran. Setiap halnya, desain yang lebih sederhana ini dapat memperkenalkan desain faktorial sebelum dan sesudah. Sedangkan dalam desain antara subjek hanya menerima satu perlakuan, dan dalam subjek ini setiap subjek memiliki semua perlakuan secara berturut-turut. Berikut ini merupakan prosedur alternatif yang ada. Yang pertama, kelompok kontrol. Sebuah lingkungan yang terkendali didirikan oleh peneliti yang hadir selama pelaksanaan percobaan. Berbeda dengan pengaturan non-terkontrol seperti yang digunakan oleh peneliti survei. Kemudian yang kedua ada pengacakan. Penugasan acak mengasumsikan bahwa faktor yang sama akan mempengaruhi setiap kelompok perlakuan dan bahwa masing-masing harus mengandung campuran yang kira-kira sama dari faktor-faktor ini. Sehingga semakin besar ukuran sampel, maka semakin besar kemungkinan hal ini terjadi. Kemudian yang ketiga, memegang konstan. Pada memegang konstan ini, variabel memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel independennya. Selanjutnya yang keempat yaitu pencocokan. Pencocokan secara efektif menghalangi studi tentang karakteristik cocok. Jika ini merupakan masalah, maka dapat mencoba memasukkan variabel yang cocok, misalnya seperti ukuran, sebagai variabel penjelasnya. Kemudian yang kelima yaitu penyeimbangan. Menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan akan mengatasi dampak efek urutan apapun, tetapi akan memerlukan persiapan berbagai versi eksperimen. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu mengabaikan variabel, baik dengan sengaja yaitu jika variabel dianggap memiliki dampak yang tidak penting, atau tidak sengaja jika dampaknya tidak dipertimbangkan sama sekali. Yang ketiga yaitu ancaman terhadap validitas eksternal. Christensen 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian terhadap validitas eksternal. Yang pertama yaitu validitas populasi. Temuan penelitian harus dapat digeneralisasikan kepada orang lain seperti perusahaan, negara, dan atau budaya atau sebagainya. Tetapi banyak sampel penelitian yang tidak representatif seringkali karena masalah akses dalam pengaturan studi lapangan yang membuat perluasan temuan bermasalah. Yang kedua, validitas ekologi. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Yang ketiga yaitu validitas sementara, yaitu temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Brownell 1995
mengidentifikasi 3 ancaman validitas eksternal lebih lanjut, yaitu yang pertama interaksi seleksi atau manajemen organisasi biasanya memiliki anggota staf yang akan berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, interaksi pengaturan. Tanpa replikasi, kita tidak dapat menggeneralisasikan temuan dari sekelompok orang tertentu dalam suatu organisasi kepada orang lain di tingkat yang berbeda atau di lokasi lain atau organisasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu interaksi pengobatan, di mana perawatan sebelumnya tampaknya berdampak pada yang berikutnya. Mungkin ada hubungan bersyarat yang memerlukan desain ulang model penelitian. Yang selanjutnya yaitu pertukaran validitas. Kita dapat mengidentifikasi 3 masalah validitas yang berbeda dalam melakukan eksperimen, yaitu yang pertama validitas konstruk, validitas internal, dan validitas eksternal. Yang pertama yaitu ancaman terhadap validitas konstruk. Validitas konstruk menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasionalkan. Definisi ini mencakup baik sejauh mana konstruksi diukur andal dan sejauh mana mereka memberikan langkah-langkah yang secara efektif dapat menangkap esensi abstraksi. Nunnally 1978 menjelaskan 3 aspek membangun validitas konstruk. Yang pertama yaitu tentukan variabel-variabel, yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk. Ini memberitahu peneliti item mana yang akan diukur dan dievaluasi pada langkah berikutnya. Yang kedua, tentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati ini adalah ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik di antara item yang diukur. Yang ketiga, tentukan sejauh mana ukuran konstruksi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Yang kedua yaitu ancaman terhadap validitas internal. Cook dan Campbell 1979 mengidentifikasi 10 masalah validitas internal yang terpisah. Yang pertama yaitu pematangan. Ini menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Ini juga akan berhubungan dengan perubahan subjek antara eksperimen berturut-turut atau bahkan selama eksperimen tunggal atau wawancara. Ini juga akan berhubungan dengan karakteristik kasus perusahaan seperti di mana pertumbuhan atau restrukturisasi dari waktu ke waktu berarti bahwa kita tidak lagi membandingkan suka dengan yang serupa. Dengan demikian, peneliti harus menyadari dampak potensial pada mata pelajaran seperti belajar, kelelahan, dan kebosanan. Yang kedua yaitu sejarah. Ini hampir mirip dengan pematangan, tetapi lebih peduli dengan perubahan lingkungan yang mungkin berdampak pada penelitian, daripada dengan perubahan dalam subjek. Perubahan lingkungan ini akan berdampak signifikan pada studi longitudinal dan studi di mana pengumpulan data, misalnya pada saat wawancara atau eksperimen, yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu pengujian. Hasil dari serangkaian tes mungkin sebagian disebabkan oleh hasil tes sebelumnya. Oleh karena itu, efek dari tindakan berulang dapat meluas dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, kematian subjek. Subjek mungkin mati atau yang lebih mungkin tidak hadir di tengah jalan melalui serangkaian eksperimen atau wawancara. Hal ini akan menyebabkan hilangnya data. Tetapi yang lebih serius, ketidakhadiran mungkin bergantung pada faktor-faktor sistematik seperti subjek yang paling tidak termotivasi dapat keluar dari eksperimen sehingga kita dibiarkan dengan kelompok yang tidak representatif. Yang kelima yaitu moralitas eksperimental. Perjalanan waktu dapat memiliki banyak efek pada perusahaan subjek. Misalnya perusahaan mungkin telah tumbuh, bergabung, atau beralih dari status publik ke status swasta. Yang keenam yaitu peralatan. Bahan, instruksi, dan prosedur yang identik harus digunakan selama penelitian.
selain di mana perawatan sedang divariasikan secara sengaja. Jika suatu instrumen menghasilkan ukuran yang berbeda dari hal yang sama di bawah kondisi yang berbeda, maka ini akan menunjukkan bahwa masalah kontekstual yang terkait dengan instrumen dan administrasinya telah mengancam validitas internal. Yang ketujuh yaitu pilihan. Subjek dapat dialokasikan secara acak ke sel atau kelompok untuk tujuan perbandingan, tetapi ini mungkin tidak mungkin dicapai dalam praktik atau tidak cukup untuk mengontrol sebuah variasi dalam sampel. Yang kedelapan yaitu regresi statistik. Akan ada kecenderungan statistik untuk hasil berturut-turut dari individu untuk mundur menuju min. Ini harus tercermin dari interpretasi pola hasil yang berurutan dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, imitasi perawatan, di mana subjek dapat berkomunikasi satu sama lain. Ada kemungkinan bahwa kami tidak akan mencapai respon independen. Yang ke-10, demoralitas penuh kebencian. Perlakuan yang berbeda dapat menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda di antara subjek, dengan dampak konsekuensi pada hasil. Misalnya, subjek yang menerima umpan balik pada suatu eksperimen mungkin lebih termotivasi untuk eksperimen berikutnya daripada mereka yang tidak. Penelitian kuasi eksperimental. Eksperimen yang dilakukan di lapangan masih sangat jarang ditemukan dalam literatur, terutama karena kendala akses, pertimbangan etis, dan bahkan sedikit pekerja. Salah satu contoh eksperimen paling terkenal di lapangan yakni eksperimen Hawthorne, milik Mayo tahun 1933, Roethlisberger, dan Dickson 1939. Dalam eksperimen ini terdapat ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne, yang mana dibagi menjadi 3 macam cara, yakni pertama indeksikalitas, yakni variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjang. Yang kedua ada efek eksperimen, bias yang muncul dari peneliti yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok, memberi informasi yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil yang berbeda. Dan yang terakhir mediasi subjek, perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah ucap atau tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.